Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari tugas Project Based Learning Manajemen Strategi dengan judul Analisis Perumusan dan Evaluasi Strategi Pertumbuhan dan Diversifikasi di kasus pada PT Mayora Indah Tbk. Kami dari kelompok 5 Kampus Kalimalang. Perkenalkan, nama saya Syifa Rahma Maudi dengan NIM 632341189. Nama saya Mutia Zalia dengan NIM 632314008. Nama saya Nadira Ulansa Fitri dengan nomor NIM 632303777. Nama saya Hana Nabila Rahmadani dengan NIM 632315314. Saya El Mutiara dengan NIM 632300870. Pertama di sini saya akan membacakan latar belakangnya. Persaingan bisnis yang semakin ketat membuat perusahaan harus memiliki strategi yang tepat agar mampu bertahan dan berkembang. PT Mayora Indah Tbk terus melakukan inovasi produk, memperluas pasar, dan memperkuat distribusi untuk meningkatkan daya saing perusahaan. PT Mayora Tbk telah lama dikenal sebagai salah satu permainan kunci dalam industri makanan dan minuman olahan di Indonesia. Mulai dari portofolio yang luas, mulai dari biskuit, kembang gula, kopi, hingga makanan kesehatan. PT Mayora berhasil mengekspansi pasarnya ke lebih dari 100 negara. PT Mayora Indah Tbk merupakan perusahaan makanan dan minuman FMCG terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1977. Perusahaan ini dikenal melalui berbagai produk populer seperti Kopiko, Roma, Beng Beng, dan Torabika yang telah dipasarkan ke lebih dari 100 negara di dunia. PT Mayora terus melakukan inovasi produk dan pengembangan pasar untuk mempertahankan daya saing di industri makanan dan minuman. Bagaimana penerapan matriks ANSOF dan Grand Strategy Matrix pada PT Mayora Indah Tbk? Lalu yang kedua, bagaimana perbandingan antara matriks ANSOF dan Grand Strategy Matrix pada PT Mayora Indah Tbk? Lalu ada manfaat penulisan. Yang pertama, manfaat praktis bagi perusahaan. Analisis ini diharapkan bisa memberikan gambaran tentang strategi yang digunakan oleh PT Mayora Indah Tbk dalam menghadapi persaingan di sektor makanan dan minuman. Yang kedua, manfaat akademis. Makalah ini diharapkan menjadi sumber referensi tambahan untuk mahasiswa dan pembaca lainnya dalam mempelajari penerapan strategi pertumbuhan dan diversifikasi dalam perusahaan di industri FMCG. Yang ketiga, manfaat bagi penulis. Penulisan makalah ini dapat membantu penulis dalam mengasah kemampuan untuk menganalisis strategi perusahaan, memahami penerapan teori manajemen strategik, serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam menyusun analisis bisnis secara terstruktur. Lalu ada tujuan analisis. Pertama, mengetahui penerapan matriks ANSOF dan Grand Strategy Matrix pada PT Mayora Indah Tbk. Lalu ada mengetahui perbandingan antara matriks ANSOF dan Grand Strategy Matrix pada PT Mayora Indah Tbk. Lalu di bab 2 ada penjelasan definisi strateginya. Secara etimologis, strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos atau strategia, yang merupakan gabungan dari kata stratos dan agein atau pemimpin. Terus, strategi dapat dikatakan sebagai suatu tindakan penyesuaian untuk mengadakan reaksi terhadap situasi lingkungan tertentu yang dapat dianggap penting, di mana tindakan penyesuaian tersebut dilakukan secara sadar berdasarkan pertimbangan yang wajar, dan strategi dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas apa yang sedang dan akan dilaksanakan perusahaan demi mencapai tujuan yang ingin dicapai. Teori matriks ANSOF dan Grand Strategi. Teori matriks ANSOF adalah sebuah konsep strategi untuk pertumbuhan yang diperkenalkan oleh Haji Igor Ansoff, ditujukan untuk membantu perusahaan dalam menetapkan arah perkembangan bisnis menurut produk dan pasar. Dalam implementasinya di PT Mayora Indah Tbk, strategi penetrasi pasar dijalankan melalui peningkatan promosi dan distribusi produk unggulan seperti Kopiko, Roma, dan Beng Beng untuk memperkuat posisi di pasar. Berdasarkan penelitian, PT Mayora Indah Tbk berdasarkan melaksanakan strategi pertumbuhan melalui ekspansi
ke pasar internasional dan inovasi produk yang berkelanjutan untuk menjaga daya saing dalam industri FMCG. Strategi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan menggabungkan berbagai rencana dalam matriks ANSOF untuk mendukung pertumbuhan bisnis dengan cara yang agresif dan berkelanjutan. Lalu pada teori Grand Strategy Matrix merupakan alat analisis strategi yang digunakan untuk menentukan posisi perusahaan berdasarkan pertumbuhan pasar dan kekuatan kompetitif perusahaan. Perusahaan yang tergolong dalam kuadran 1 disarankan untuk menerapkan strategi yang lebih agresif, seperti pasar, pengembangan pasar baru, inovasi produk, dan integrasi. PT Mayora Indah Tbk telah melaksanakan strategi tersebut dengan melakukan ekspansi pasar internasional, meningkatkan kualitas produk, memperkuat jaringan distribusi, serta mengembangkan inovasi produk baru untuk mempertahankan pertumbuhan di tengah persaingan yang semakin ketat di sektor makanan dan minuman. Sebuah studi yang meneliti strategi yang dijalankan oleh PT Mayora Indah Tbk menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menjaga posisi kompetitifnya berkat pendekatan pertumbuhan yang agresif dan komitmen untuk melakukan inovasi produk serta memperluas pasar global. Selanjutnya ada penerapan matriks ANSOF. Pada pasar saat ini ada penetrasi pasar, yaitu pemasaran agresif produk unggulan, Kopiko, Roma, Beng Beng. Yang kedua ada pelunasan jaringan distribusi, retail modern dan digital. Yang ketiga ada peningkatan pasar domestik dan internasional. Selanjutnya ada pengembangan produk. Yang pertama ada inovasi berkelanjutan, varian baru, kemasan praktis. Yang kedua ada produk lebih sehat, yaitu rendah gula dan lain-lain. Yang ketiga ada respon terhadap preferensi konsumen modern. Terus selanjutnya ada pasar baru pada pengembangan pasar. Yang pertama ada ekspansi ke Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Eropa. Yang kedua ada penyesuaian produk dengan selera lokal negara tujuan. Yang ketiga ada meningkatkan kontribusi penjualan ekspor. Selanjutnya ada diversifikasi berkaitan. Yang pertama ada pengembangan makanan sehat dan minuman fungsional. Yang kedua ada membuka peluang pasar baru. Yang ketiga ada diversifikasi di lingkup bisnis inti FMCG. Selanjutnya ada penerapan Grand Strategy Matrix. Pada gambar tersebut menampilkan Grand Strategy Matrix untuk PT Mayora Indah Tbk yang menempatkan perusahaan berada di kuadrat 1 atau agresif dan ekspansif karena memiliki posisi kompetitif yang kuat di pasar global maupun domestik untuk meningkatkan keuntungan dan memperkokoh dominasi di industri FMCG, fast moving consumer goods. Terdapat 4 pilar strategi utama yang dijalankan. Yang pertama ada strategi penetrasi pasar atau masif, fokus pada penguatan produk yang sudah ada untuk memperluas jangkauan pasar melalui yang pertama ada ekspansi pasar domestik dan internasional, yang kedua ada pemasaran yang agresif untuk produk-produk unggulan, yang ketiga ada perluasan saluran distribusi, baik melalui retail fisik maupun platform digital, yang keempat ada meningkatkan total pangsa pasar market share. Yang kedua ada strategi pengembangan produk, fokus pada inovasi untuk memenuhi tren dan kebutuhan konsumen saat ini melalui yang pertama ada inovasi berkelanjutan serta peluncuran varian baru dengan kemasan yang lebih praktis. Yang kedua ada pengembangan produk yang sehat, rendah gula atau rendah kalori. Yang ketiga ada respon cepat terhadap dinamika preferensi konsumen. Yang ketiga ada strategi diversifikasi berkaitan. Fokus pada perluasan portofolio bisnis yang masih relevan dengan bisnis inti FMCG melalui yang pertama ada peluncuran produk makanan sehat dan minuman fungsional. Yang kedua ada memanfaatkan peluang pasar baru dan diversifikasi di bisnis FMCG inti. Yang ketiga ada meminimalkan risiko bisnis dengan tidak bergantung pada satu jenis produk saja. Yang keempat ada strategi integrasi atau rantai pasok. Fokus pada efisiensi dan kendali atas jalur produksi hingga distribusi melalui yang pertama
ada pengendalian kualitas dan manajemen rantai pasok supply chain yang ketat. Yang kedua, ada penguatan jaringan distribusi berskala global. Yang ketiga, ada integrasi vertikal dari hulu ke hilir untuk meningkatkan efisiensi operasional. Kesimpulannya, melalui sinergi dan integrasi keempat strategi di atas, PT Samarinda Tbk berupaya mengamankan posisinya sebagai pemimpin pasar FMCG yang adaptif, efisien, dan terus bertumbuh secara global. Sekarang saya akan menjelaskan perbandingan antara analisis matriks Ansoff dan grand strategi matriks. Jadi strategi yang telah diterapkan oleh PT Mayorindo Tbk mencerminkan sinergi yang kuat antara matriks Ansoff dan grand strategi matriks yang keseluruhan menunjukkan posisi perusahaan dalam kuadran agresif yang ekspansif. Melalui kacamata matriks Ansoff, Mayora itu mengoptimalkan pertumbuhan lewat penetrasi pasar yang masif untuk mendominasi pasar domestik serta melakukan juga pasar secara internasional guna memperluas jangkauan distribusi global. Hal ini selaras dengan posisi perusahaan dalam grand strategi matriks yang berada pada pertumbuhan pasar yang cepat dan posisi kompetitif yang kuat, sehingga memungkinkan perusahaan untuk terus melakukan pengembangan produk sebagai respons terhadap tren konsumen serta diversifikasi terkait yang terukur. Jadi integrasi kedua kerangka kerja strategis ini membuktikan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada peningkatan nilai pemegang saham melalui inovasi yang konsisten aja, tapi juga menjaga keberlanjutan bisnis dengan tata kelola yang baik. Dengan memperkuat jaringan distribusi di berbagai negara dan terus meluncurkan produk baru yang relevan, PT Mayora ini berhasil mempertahankan arah pertumbuhan yang jelas dan kompetitif di industri fast moving consumer goods atau FMCG. Penambungan antara strategi ekspansi dan operasional ini memastikan bahwa PT Mayora Indah Tbk tetap berada pada jalur yang tepat untuk memperkokoh dominasi pasarnya di masa depan. Untuk kesimpulannya, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai strategi pertumbuhan dan diversifikasi di PT Mayora Indah Tbk, dapat diambil kesimpulan bahwa perusahaan ini berhasil menerapkan pendekatan pertumbuhan yang efisien dengan memanfaatkan berbagai strategi, termasuk penetrasi pasar, pengembangan pasar, inovasi produk, serta diversifikasi yang sesuai dengan matriks Ansoff. Jadi, langkah-langkah tersebut yang setelah dilakukan melalui peningkatan promosi, perluasan saluran distribusi, inovasi produk, dan juga ekspansi ke pasar internasional yang mampu meningkatkan daya saing perusahaan di bidang makanan dan minuman. Jadi dari analisis Grand Strategy Matrix, PT Mayora itu terletak pada kuadran 1 yang menandakan bahwa perusahaan memiliki kekuatan kompetitif yang tinggi dan sedang berada di pasar yang tumbuh pesat. Posisi ini menggambarkan bahwa perusahaan mempunyai peluang yang sangat baik untuk terus berkembang melalui strategi yang lebih agresif. Lalu untuk sarannya berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan itu, PT Mayora sebaiknya terus melakukan inovasi pada produk-produknya untuk dapat menyesuaikan perubahan tren dan permintaan konsumen, terutama di sektor yang berkaitan dengan gaya hidup sehat. Kedua, perusahaan disarankan untuk lebih mengoptimalkan perluasan pasar internasional dengan memperkuat
strategi pemasaran digital misalnya, dan menyesuaikan produk dengan budaya serta preferensi konsumen di setiap negara yang menjadi target pasar. Untuk yang ketiga, disarankan agar perusahaan terus menjaga standar kualitas produk dan meningkatkan efisiensi operasional untuk tetap mempertahankan daya saing di industri FMCG yang semakin ketat. Yang terakhir, untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat mengembangkan analisis strategi perusahaan dengan metode atau alat analisis yang berbeda, sehingga dihasilkan wawasan yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang strategi bisnis perusahaan. Sekian dari kelompok 5 dari kampus Kayu Malang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah ini.